adalah bimbingan konseling. Yang dimaksud dengan bimbingan konseling adalah sebuah bentuk pelayanan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang fokus pada penyediaan informasi dan pengalaman melalui sebuah aktivitas kelompok yang terencana dan terorganisir dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya untuk kemampuan berkomunikasi dan pelayanan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan klasikal. Yang dimaksud dengan bimbingan klasikal adalah suatu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang untuk melakukan kontak langsung dengan peserta didik secara terjadwal berupa kegiatan diskusi, tanya jawab, dan lain-lain sebagainya. Yang dimana bimbingan klasikal ini membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan, dapat menerima support dari orang lain, dan dapat memberikan support kepada temannya. Dan yang ketiga yaitu memberikan layanan informasi. Yang dimaksud dengan layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan itu, layanan informasi itu sangat penting digunakan guna untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dapat mengambil keputusan dan bertindak berbeda dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Kolaborasi atau kerjasama merupakan suatu usaha guna mencapai tujuan bersama dalam pembagian kerja agar terciptanya suatu kesatuan dalam pekerjaan. Kolaborasi juga merupakan proses sosial yang paling dasar yang dilakukan oleh setiap manusia. Hal ini kolaborasi melibatkan pembagian tugas disesuaikan dengan tanggung jawab yang diserahkan kepada setiap individu dalam sebuah kelompok demi terciptanya tujuan bersama yang diinginkan. Ada dua bentuk kolaborasi, diantaranya yaitu bentuk usaha formal dan bentuk usaha informal. Selanjutnya yaitu konsultasi. Konsultasi dalam bimbingan konseling dipandang sebagai suatu proses yang menyediakan bantuan teknis untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi, memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Tujuan diadakannya layanan konsultasi adalah untuk menangani kondisi atau permasalahan yang dialami oleh pihak yang bermasalah. Teknik layanan konsultasi dalam konseling ada dua, yaitu teknik khusus dan teknik umum. Selanjutnya yaitu layanan mediasi. Secara bahasa, mediasi merupakan suatu kegiatan yang posisinya mengantarai atau menghubungkan suatu yang semula terpisah. Sedangkan layanan mediasi merupakan salah satu layanan di dalam bimbingan dan konseling yang bertugas untuk membantu menyelesaikan pertikaian atau permasalahan antara dua peserta didik atau lebih. Dengan adanya layanan mediasi, hubungan antar kedua belah pihak akan menjadi lebih baik dan terhindar dari pertikaian yang lebih lanjut dan yang dapat merugikan. Kelancaran dan keberhasilan layanan mediasi tentu diperlukan perencanaan mengenai langkah-langkah sebelum maupun saat melaksanakan kegiatan layanan mediasi. Langkah-langkah tersebut diantaranya tahap perencanaan layanan mediasi, tahap mengidentifikasi pihak yang akan menjadi peserta layanan,
Tahap mengatur pertemuan dengan calon peserta layanan. Tahap menentukan fasilitas layanan. Dan tahap mempersiapkan perlengkapan administrasi. Selanjutnya adalah layanan home visit. Layanan home visit merupakan layanan yang diadakan oleh guru bimbingan dan konseling, yaitu kegiatan kunjungan ke rumah orang tua peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan peserta didik ketika ada di rumah. Seperti halnya hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan kakak atau adik, bagaimana keadaan sosial ekonominya, bagaimana fasilitas belajarnya, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan belajarnya, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Prayitno, bimbingan dan konseling, layanan home visit merupakan upaya untuk mendeteksi keluarga dalam kaitannya dengan masalah siswa atau individu yang menjadi tanggung jawab guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan di mana memungkinkan peserta didik untuk mendapatkan layanan dan penyaluran sesuai dan tepat. Seperti halnya layanan penempatan penyaluran itu jurusan, seperti halnya pemilihan jurusan atau bidang minat bakat, ekstrakurikuler, tempat magang, dan lain sebagainya. Biasanya bimbingan layanan dan penempatan dan layanan ini dilaksanakan dengan siswa mendatangi guru BK untuk mendapatkan arahan atau guru BK sendiri yang memberikan arahan kepada para siswa dalam penempatan dan penyaluran. Selanjutnya adalah layanan bimbingan karir. Layanan bimbingan karir adalah proses di mana guru BK memberi arahan kepada siswa untuk bisa memahami dirinya sendiri, untuk pengenalan lingkungan, untuk penyelesaian masalah agar dia bisa mengatasi masalahnya sendiri, dan perencanaan di masa depan. Biasanya layanan ini dilaksanakan oleh siswa kelas 9 SMP atau kelas 12 SMA untuk naik kepada jenjang selanjutnya. Jadi biasanya siswa itu meminta arahan kepada guru BK untuk tempat mana yang tepat sesuai dengan